Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rofiur Ramadhani, eh, dengan NIM 14823000009. Saya di sini akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Data dan Keamanan Cyber yang diampuh oleh Dr. Khaidir. Langsung saja. Sebelum kita mengerjakan, di sini saya sudah eh, melakukan perintah sebelumnya, yaitu menaruh file toko baju di htdocs dan import database dan lain-lain, dan ini sudah terkoneksi dengan baik untuk ketika kita melakukan pengurangan stok. Contoh pada produk 2 stoknya 83, kita coba beli 3. Ketika pembelian berhasil, stoknya berkurang menjadi 80, sebelumnya kan 83. Jadi di sini program sudah terjalan dan database sudah terkonek. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama, yaitu menjelaskan tentang two-phase locking. Cari dan sebutkan letak implementasinya. Nah, two-phase locking sendiri itu dimulai di bagian di ini, bikin transaction. Di sini transaksi yang dimulai artinya sistem mulai mengambil kunci untuk mengamankan data yang akan diubah. Di sini data yang akan diubah itu lebih tepatnya di stok. Kemudian langsung masuk di tahap selanjutnya, yaitu memilih produk dan stoknya untuk mengecek stok. Ketika stoknya tidak mencukupi, sistem akan menampilkan message stok tidak mencukupi. Dan ketika stoknya mencukupi, di sini akan diupdate stoknya, maksudnya dikurangi karena dikurangi sesuai yang diinputkan oleh pengguna. Kemudian akan masuk di bagian transaksi. Nah, ketika berhasil, transaksi tadi akan dilakukan commit, pembelian berhasil, yang mana proses tadi akan tersimpan. Tetapi ketika gagal, akan dilakukan rollback, yaitu menghapus proses tadi. Jadi mengulang dari awal lagi. Untuk implementasinya itu sendiri, di sini tuh untuk menjaga stok produk tetap konsisten dan aman. Karena ketika ada pengguna yang banyak yang melakukan transaksi, itu takutnya akan terjadi kesalahan dalam pengubahan stok. Jadi ini untuk mencegah stok supaya stoknya tetap aman dan terjaga supaya tidak terjadi kesalahan lah dalam pengubahan stok. Di sini juga akan berfungsi sebagai untuk mengakuratkan dari data. Saat satu transaksi membeli produk, transaksi lainnya tidak bisa mengubah data dari stok tersebut, sehingga jadi intinya transaksi pertama harus selesai, jadi dilanjutkan transaksi kedua. Dengan kata lain, two-phase locking itu menjaga data supaya tetap aman dan akurat ketika meskipun pengguna itu banyak yang melakukan pembelian dalam waktu yang sama. Jadi stok tetap terjaga, tetap aman, dan tidak terjadi kesalahan dalam mengubah atau update stoknya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu menggunakan pengaman prepare statement. Prepare statement ini dapat digunakan untuk mencegah SQL injection. Sebelum itu, apa sih SQL injection? SQL injection itu terjadi ketika pengguna melakukan query, ketika pengguna melakukan perintah SQL dalam suatu inputan. Contohnya di
Nah, di sini cari produk. Di sini tuh mereka bisa melakukan perintah SQL. Nah, itu SQL injection. Dan pada kodenya di sini, nah ini udah SQL injection. Ini semua menggunakan SQL injection semua. Ini semua menggunakan prepare statement untuk menghalangi SQL injection. Ini semua udah ada untuk melakukan pengamanan supaya tidak terjadi SQL injection, yaitu melakukan query dalam sebuah inputan. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini tidak jauh dari soal nomor 3, yaitu pengujian 1 sampai 1, true sama dengan true setelah diterapkan prepare statement. Mungkin untuk penjelasannya langsung saja kita gabungkan untuk nomor 3. Di sini saya sudah menyiapkan kode non-prepare statement. Dari Pak Kaidir sendiri sudah disediakan kode yang prepare statement. Untuk kode prepare statement, sekarang kita menggunakan kode prepare statement. Di sini kita akan bisa melakukan SQL injection, yang mana kita menggunakan query or 1 sama dengan true. Kita cari tidak ada produk yang sesuai dengan pencarian. Jadi di sini tidak bisa menggunakan query. Kita bisa menggunakan perintah query. Tetapi jika kita tidak melakukan prepare statement, sekarang coba kita memakai kode yang non prepare statement. Ketika kita melakukan query or true, sorry langsung saja ke ini. Di sini bisa menampilkan semua produk. Ini maksudnya itu untuk menampilkan semua produk. Kita cari gitu. Nah, semua produk ditampilkan. Disitulah. Ini menjawab tentang penjelasan dari prepare statement itu sendiri. Mungkin kita ubah menggunakan prepare statement saja. Langsung tidak bisa dilihat ketika kita menggunakan inputan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan inputan nama produknya, contoh bisa. Kita inputnya itu emang nama dari produk tersebut. Mungkin sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan di nomor 4, terapkan optimasi query indexing pada database toko baju. Oke, indexing sendiri itu fungsinya itu untuk mempercepat data untuk melakukan pencarian. Mungkin langsung saja kita ke tabel produk, ke database toko baju. Kemudian di bagian SQL kita langsung querykan read index. Di sini kita akan indeks dari produk ya. Sebentar. Produk nama gitu.
Oke, dulu kita go. Nah, di sini eh, kita udah melakukan indexing pada bagian nama produk. Nah, jika di indexing itu ada ini tandanya index. Nah, fungsinya itu untuk mempercepat ketika kita melakukan query. Jadi di sini lebih cepat gitu ketika kita udah melakukan indexing pada suatu kolom. Nah, tapi indexing sendiri itu biasanya yang diindeks itu yang mana pengguna itu sering mencari. Ya, contohnya sendiri itu ya nama lah, nama produk. Pasti kan pengguna sering mencari dari nama produk. Jadi yang nama produk itu yang diindexing. Oke, mungkin sudah jelas semua. Sekian dari saya. Jika ada salah ucap, mohon maaf. Dan terima kasih sudah melihat pengerjaan evaluasi tengah semester saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.